Odi. Mate. Mate. Eh? Mate, gila. Ila khadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Gimana? Wal qiraatu amanatun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi. Wal qiraatu tawi akad qirat. Wal qiraatu tawi akad qirat, akad marobadi atau bahasa sekarang ini adalah investasinya. Meneruskan kemarin. Wal qiraatu tawi mengkono investasi iku amanatun amanah. Fal malu mongko utawi bondo utawa donya al muqarrad kang den investasekake, al muqarradu kang den mengkono akad marobadi, al muqarrad kang den investasi apa alaihi mal iku amanatun amanat fiatil amil ing dalem kekuasaane amil. Fayuk balu mongko den trima apa qaluhu kok ucapane amil firodi ing dalem balekake mal, balekake alal maliki ngatasi malik, fi talafil maling dalem pokoke bondo, wa fi khusulul khilan ing dalem hasile badi, wa adamihi lan ora anane mengkono khusul, wa fi miqdarihi lan ing dalem kira-kirane ribkhun, wa fi syiraihi lan ing dalem tuku mengkono amil, linapsihi krono awak dhewe ni amil, aulil qirati uta krono mengkono qirat, wa hina itin ai hina idza kana al qiratu amanah, wa hina itin lan ing dalem nalikane qirat akad amanah, ai hina idza kana apa al qiratu akad qirat iku amanatan amanah, la dzumana ora ana dzuman iku maujud alal amil ing atase beban amil, fi malil qirati ing dalem bondo qirat. Amil tidak ada beban illa bi udwan angin kelawan nganiaya, ai zulmin fihi ing dalem mal, au tafritin utawa pepeko, bi an kosoro kelawan gambar yen to pepeko sapa mengkono amil fi hifdihi ing dalem jaga mal, awistikmalihi utawa amre gunakake mal, li ghairi jihatil qirat krana arahe liyane qirat, walau nasian senajan iku lali. Falau safara mongko lamun perjalanan sapa amil bihi kelawan gawa mal bila idnin kelawan tanpa idin, au fil bahri utawa ing dalem lautan, bila nasin kelawan tanpa jelasake, au kholato to nyampur sapa amil malal qirat ing bondo qirat bimalin akhor kelawan bondo kang liya, fa innahu amil iku yatmanu nempuhi sapa amil biwahidin kelawan suwiji-wiji min dalika sange uduan,
Akad kirot itu adalah amanah ya. Amanah itu harus dijaga. Dimanapun tempat amanah itu harus dijaga. Baik, karena kepercayaan itu mahal. Kepercayaan itu mahal. Orang itu kalau sudah percaya itu nggak pernah hitung-hitungan. Yang penting jelas itu harus amanah. Kalau ada apa-apa harus bilang. Di semua lini bisnis dan lain sebagainya, ini adalah yang harus dijaga adalah amanah. Ini karena orang kalau sudah amanahnya hilang, ya enggak, dia sulit menjadikan pekerjaan lagi. Menjadi pekerjaan lagi sulit. Jadi amanah itu harus dijaga, baik di dalam sistem pengajaran, di sistem perekonomian, perpolitikan dan lain sebagainya. Ini amanah, ini adalah modal, diantaranya adalah perilaku Kanjeng Nabi. Ini adalah amanah di semua lini. Jadi enteng bahasa amanah, tapi penerapannya berat. Karena kirot ini adalah amanah, maka seorang amil tidak diperbolehkan mencampur baur harta investasi dengan harta yang lain. Itu mungkin ya, maaf, kalau dulu kan memang berpengaruh di dalam pencampuran, karena nggak ketemu ini nanti uangnya siapa, uang siapa. Tapi hari ini mestinya kita berpikir tidak boleh pencampuran itu kalau keuangannya nggak jelas. Kalau sudah jelas nggak apa-apa. Sampai punya satu rekening. Tapi satu rekening ini nominalnya jelas. Ada uang semisal 100 juta, yang 50 juta punyaan investasi, yang 50 juta punyaan kita, yang sekian juta punyaan lain. Ini cukup. Tidak harus setiap uang ada tabungan masing-masing. Yang penting nominalnya jelas. Karena biasanya gini, saat semakin banyak tabungan kita kan semakin banyak pengeluaran, mana dengan pajaknya, mana dengan ini dan lain sebagainya. Yang penting nominalnya jelas. Ya ini nominalnya jelas. Jadi enggak kudu, oh ini loh uang 50-an, ini uang 20-an, ini uang 100 ribuan. Ini kalau dulu. Hari ini kan tujuannya ini kan dibangun karena apa? Biar tidak keliru, biar amanah. Berarti nominalnya jelas. Ya. 20 ribu 5 kertas. 100 ribu satunya sama, yang penting nominalnya. Mestinya gitu ya, mestinya gitu. Kalau dulu memang ini uangnya organisasi, ini uangnya pribadi, ini uang masjid. Semua punya tabungan. Oh ini loh tabungan biskuit, dulu kan manual tuh. Ini biskuit, ini atom, ini dari bambu, seterusnya. Hari ini cukup dengan kita mengetahui nominal. Atau mungkin kalau ingin dipisah-pisah, punya organisasi, maaf, diletakkan di BCA, punyaan pribadi diletakkan di BNI, punyaan masjid diletakkan di BRI dan seterusnya, untuk menjaga sebuah amanah pun. Ini di dalam amanah yang perlu kita jaga. Terus di dalam kontrak di dalam investasi, seperti yang saya sampaikan 2 hari yang lalu, bahwa investasi ini jenengan jangan langsung percaya, memberikan invest, dicek dulu. Apalagi kalau terkait dengan uang besar. Ini ada semisal pabrik atau operasional yang sekian ratus juta, bahkan 1 M dan lain sebagainya. Ada orang minta modal, itu dicek dulu. Di notaris ada enggak? Kekayaannya apa? Dan ini nanti operasionalnya gimana? Karena biasanya gini nih, yang sering saya sampaikan. Kita titip kepada orang, ini kalau ucapan tambah. Sampai titip ya, kepada tolong disampaikan. Ini kalau ucapan tambah, tapi kalau uang berkurang. Sampai titip, tolong sampaikan kepada orang tua saya bahwa saya sehat. Paling ditambah-tambah oleh saudaranya. Alhamdulillah anaknya di pondok sehat dan dia nggak minta apa-apa. Walaupun toh ini kan dalam satu konteks. Alhamdulillah anaknya sehat, nggak minta apa-apa, sekarang gemuk, rajin. Ini kan tambahan dari sponsor ini sebenarnya. Artinya tolong sampaikan saya sehat. Dan itu tak. Kalau uang nggak begitu dititipkan, nggak semakin tambah, justru semakin kurang. Maaf tadi tak ambil buat beli bensin, maaf tadi tak
ambil karena uang saya habis untuk makan dan lain sebagainya. Nah, ini seperti ini. Jadi dalam keuangan kita harus betul-betul hati-hati, karena begitu orang sudah tidak percaya kepada kita, seterusnya akan percaya. Ini harus betul-betul di dalam keuangan manajemennya yang jelas ya. Kita berniaga, berbisnis, minta, makan. Itu harus jelas. Ini uangnya, laporannya sudah selesai. Bang, saya minta uangnya untuk makan. Itu harus ketemu. Jadi ibarat invest itu, ini operasionalnya, ini nanti hitungannya sekian, dan seterusnya. Ini harus jelas di dalam investasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ba'di nusah. Nah, gimana? Wa fi ba'di nusah iku ing dalam sebagian nusah. Bil udwan utai dawuh bil udwan. Wa in hasala lamun hasil fi malil kirot ing dalam harta kirot apa ribhun. Bisa babi tasarruful amin kelawan sebab tasarufi amil. Wa khusronun lan rugi. Ay naksun tegese kurang. Bisa babi rukhosin kelawan sebab murah. Au kasadin utawa rusak. Au aibin utawa khadisin kang anyar. Au talafin utawa rusak ba'da tasarrufil amil. Ing dalem sakwise nasaropake amil fi ing dalem mal, jubiro mongko den tambel apa al khusronu kerugian, den tambel dikalkulasikan, ditalangi biribhi kelawan badi. Sawaone ku padha uga hasola utawi yen to hasil qablahu ing dalem sakgurunge khusron, au ba'dahu to ing dalem sakwise khusron. Naam bener jubiro layuj baru ora den tambel apa khusronuma ngalap perkara apa khusronuma rugi perkara akhodahu kang ngalap ing masapa al malik ba'dal khusroni ing dalem sakwise mengkono-mengkono rugi bal-balik al khusrun utawi rugi iku muwazzaun den bagi alal makhud ing atase perkara kang den alap wal bakiran kang isih keri. Misaluhu utawi padane layu jebaru al malu utawi bondo iku mi'atun 100 wal khusrun utawi rugi iku isruna 20 berarti tinggal 80. Summa akhoda nuli ngalap sapa malik isrina ing 20. Fakhisatuha mongko utawi bebenerane isrin iku minal khusrin saking rugi, minal khusrin saking pira-pira minal khusuri saking pira-pira rugi iku rubul usur seperempate rugi. Li anal khusron iku idza wuzi'a ing dalem nalikane den bagi apa khusron ala samanina ing ngatasi mengkono-mengkono 80 khuso mongko den tentokake apa kullu isrin khamsatan ing 5 fala isruna mongko utawi 20 al makhudatu kang den alap apa khisatuha bagiane isrun iku khamsatun wasitu nautawi kang suwida al bagiyatu kang ngeri indal amiling dalam nalikane indal amiling dalam mungguhe amil iku ya khusuhan nentokake ing situn minal khusri saking rugi apa khamsata asar fal jumlatu mongko utawi jumlah iku khamsatun 5 wa sab'una lan 70 berarti 75 bimakna kelawan maksud annau kelakuan iku idza hasola apa ribhun ya jabaruna mongko nambel sapa kita asitina ing swidak bi khamsata asar kelawan 15 allati kang takhusuhan entokake allati kang takhusuhan entokake apa allati ing mengkono-mengkono sitin fayasiru mongko dadi apa roksul mal jumlahe pokoke bondo fayasiru mongko dadi apa roksul mali jumlahe pokoke bondo iku khamsatan wa sab'in 75
hatta sehingga lau balako lamun tumeka apa almalu bondo samanina ing 80 lam yakhud mongko ora kena ngalap sapa almalik al jami ing sekabehane mal bal-balik tuksamu den bagi apa al khamsatu 5 bainahuma ing dalem antarane mengkono-mengkono malik lan amil nisfaini kelawan paro edang kelawan separo edang ron paron insarroto lamun nyaratake sapa amil lan malik al munasofah ing paron walau akhoda lamun ngalap sapa al maliku malik ba'dul maling sebagian mal ba'da duhuri ribhin ing dalem sakwise jelase badi jelasnya laba fal malu mongko utawi bondo al makhud kang den alak kang den ambil iku ribhun bagian warok sumalin lan pokoke bondo bihasa binisbati kelawan milang-milang nisbat al hasila kang hasil mim majmu'iha saking kumpulane roksul mal fala yujbaru mongko raden tambeli biribhin kelawan badi apa khusrun rugi ya keukang tumiba apa khusrun ba'dal ahdi ing dalem sakwise ngalap misaluhu tawi contone lau akhoda iku almalu tai bondo iku mi'atun 100 waribkhun utawi badiku isruna 20 summa akhoda nuli ngalap sapa malik isrina ing 20 iku fasudu suha mongko utawi seperneme isrin wa huwa utawi sudus iku salah satun telu iku salah satun wa sulusun lan 1/3 wa sulusun utawi 1/3 iku ribkhun wa bagiha utawi sekerine isrun iku roksu malin li anna ribha krana mengkono badi iku sudusul mali 1/6 bondo fayastakiru mongko tetep lil amili kedue amil al masrud fayastakiru mongko tetep lil amili kedue amil apa al masrudu perkara kang den seratake lau kedue amil minhu saking ribkhun wa huwa utai masrud iku wahidun siji wa sulusani lan 2/3 insurito lamun den seratake lau kedue mengkono amil apa nisfu ribhi separone mengkono badi wa huwa utai al masrud lah iku qardun arta kang den utang iku qardun arta kang den utang. Di dalam Fathul Qorib itu enggak ada bab qardun, adanya bab qirad. Di dalam Fathul Qorib adanya bab qirad, tidak ada bab qardun. Fi dimatil malik ing dalam tanggungane malik walil amil kedue ma'amil ayam likau tawi yen to miliki sapa amil mimma perkara fiyadi ing dalem mengkono amil qadra dalika kelawan kira-kirane al masrud lah wal bagi utawi kang keri minari bagi saking badi al makhud kang den alap wa huwa utawi bagi kusituna asar iku sitatu asar 16 wa sulusani lan 2/3 iku roksul mali pokoke bondo fayaudu mongko bali apa roksul mal ila salasati maring 3 wa samaninan 80 wa sulusun hadza utai misaluhu iku in akhoda lamun ngalap sapa malik oleh ngalap biwiri ridol amil kelawan tanpa ridhoni amil au biridohu to kelawan ridhoni amil wa syarraha lan jelasake sapa malik lan amil bil isaah kelawan masyhur utawa sumrambah bil isaati kelawan sumrambah
au atlaq utawa mutlakake sapa malik lan amil fa in qasada mongko lamun nyengaja sapa malik al ahda ing ngalap min roksil mali saking pokoke bondo ya ukhtusa ikhtaso mongko dadi tertentu apa makhud bihi kelawan mengkono-mengkono amil au minaribhi fakadzalika kaya mengkono ikhtaso fayamliku mongko miliki sapa al amilum amil mima ing perkara biadi kelawan kekuasaane amil qadra khisatihi kelawan kira-kira bagiane amil alal isaah ing ngatasi mengkono-mengkono sumrambah fa ini talafa mongko lamun beda-beda apa kosdune malik lan amil umila mongko den amalake apa bikos dil maliki tujuane malik walau akhoda lamun ngalap sapa al maliku malik ba'dul mal ing sebagane mal qabla dukhuri ribhin ing dalem sakgurunge pertelane badi wa khusrin lan rugi roja'a mongko dadi apa roksul mal ikulil baki kedue kang keri ba'dal makhud ing dalem sause perkara kang den alap. Jadi di dalam investasi, di dalam bekerja ini selain kekuatan manajemen itu juga kekuatan doa. Apa yang teori yang disampaikan di dalam kitab Tauhid ini kadang-kadang harus ditambah saat kita betul-betul berkiprah di lapangan. Contoh gini, seandainya sampan investasi jadi, kalau pemilik modal kan gampang mas, pemilik modal itu gampang, cuma ngirim tok sudah, transfer tok sudah. Tapi bagi pelakunya, pelaku pemutaran modal dari pekerjanya, ini betul-betul harus mengerti. Contoh ya, maaf, sampai ada di pasar buah, ini harus tahu kekuatan pasar ini berapa. Maksudnya apa? Yang biasa ke pasar itu, ini tempat orang ngecer, apa orang ini belanja untuk jual lagi. Yang pertama. Yang kedua, sewa lapak berapa? Ini harus tahu ini. Sewa lapak berapa? Yang kedua, keamanannya siapa ini? Ya, barang biar aman bagaimana caranya? Barang biar lapak nggak bocor bagaimana caranya? Konsumennya hari apa? Sistem penjualannya ini cash apa ini tempo? Ini lain nanti dalam manajemen, di dalam cara penjualan. Contohnya di dalam pasar buah saja, ya saat sampai ngambil buah di dalah ngambil dari Jember atau dari Bali. Di Bali itu mungkin jeruk harganya cuma 6.000 lah mungkin ya. Tapi mengapa saat 6.000 dari petani? Kalau kita ngambil ke petani kan nggak mungkin. Karena apa? Tidak semua petani langsung punya satu mobil. Karena apa? Waktu kita habis kalau masih panen sendiri. Akhirnya kita ngambil ke tengkulak. Ke tengkulak itu mungkin kalau dari petani ini 6.000, di tengkulaknya jadinya harga 7.000 atau 7.500. Karena pasti ngambil kan tengkulaknya, karena apa? Operasionalnya, dia mencari pekerja untuk panen dan lain sebagainya. 7,5 atau 7.000, berarti tengkulak mengambil laba 1.000. Saat sampai ngambil dari Bali, maaf, saya contohkan, dibongkar di Surabaya, memakai trek, ya. Kira-kira kosnya berapa ini? Ongkos treknya berapa Bali Surabaya? Nah, kalau ini
isi treknya ini adalah 10 ton, berarti 10 ton berarti 10.000 kilo ya. Nah, karena 1 kintal 100, 1 tonnya 1000, berarti 10 ton 10.000. Nah, kalau biaya operasionalnya ini truknya tok dari Bali ke Surabaya, taruhlah semisal maaf, ini 3 juta. Ya, 3 juta. Berarti uang 3 juta sudah hilang. Nah, satu, sewa lapak, sewa tempat, bongkar. Karena begitu barang itu masuk, ongkos bongkar ada, gitu, karcis masuk ada. Nah, taruhlah kita ambil sederhana 1 juta. Motoran barang, terus nata barang dan sebagainya. Berarti kita harus habis uang 1 juta, berarti sudah 4 juta. Nah, terus kerugian dari kilo, dari 10 ton, dari 1000 kilo, kira-kira susut berapa ya? Karena timbangan ini. Berarti nanti dibuat standar 1 juta. Berarti kita itu barang ini sudah harus 5 juta. Berarti kalau totalnya, kalau tadi itu 10 ton ada 10.000 kali 70. Karena apa? Karena 7 juta kali berarti 7 juta kali 10 berarti 70 juta. Ditambah dengan biaya operasionalnya adalah sekitar 5 juta. Berarti ketemunya 75 juta. 75 juta baru dibagi menjadi 10 ton. Operasional ini berarti kita harus mengambil mungkin saja per kilonya laba sekitar 500 sampai 1000 atau bahkan mungkin 1500. Kalau kulaan kita ini adalah 7000, berarti main jualnya harus nyampe 8.000 atau 8,5. Karena apa? Nanti belum setan yang bosok, yang busuk, belum setan ada uang keamanan. Kadang-kadang ada orang yang nakal itu main, Pak sehat. Ini kan harus kita beri. Belum nanti tamu datang main, ya, belum nanti ada masjid yang seterusnya. Ini berarti harus jualnya 9.000. Walaupun toh tadi di angka petani ini cuma 6.000, kita jualnya harus minimal 9.000. Loh kok besar? Ya, kos untuk pedagang di lapangan saja 1.000. Kita ngambilnya 2.000 per kilo. Itu belum nanti ada teman datang. Kadang-kadang setiap malam kan ada orang 5-6 makan mie ayam dan seterusnya, itu berapa kan gitu. Itu cara menghitungnya. Kalau sampean prinsipnya ini 6.000 tak jual 8.000 sudah untung. Jangan dulu. Ini kalau memang sampai jualnya di rumah nggak nyewa. Kalau sampean jualnya di lapangan, jualnya di pasar, ongkos sewanya, gaji karyawannya, bayar listriknya, bayar airnya, habis itu. Nah ini yang harus hitung-hitungannya pas. Belum nanti di jalan, keamanan dan lain sebagainya. Ini harus betul-betul ini di cara pengkalkulasian. Kadang-kadang hal ini tidak pernah dipikirkan di dalam manajemen penjualan. Nah ini yang harus diperhatikan biar koneksinya, biar pas antara fikih kita dengan niaga di lapangan. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Atau gini Mas, hitungannya kalau barang itu ekspedisi, bukan kilo. Jadi mengapa kok 3 juta? Jangan dipakai dengan JNE sampai nanti pas buah dipakai JNE sekilonya 12.000 nanti. Pakainya ekspedisi treknya Bali Surabaya 3 juta. Ya sudah, berangkat barang kosong, barang lebih ya 3 juta. Yang penting sesuai dengan muatannya. Sama dengan sampai di Bangkalan, sampai jual kitab, ngambil ke Surabaya. Di Surabaya sampai kirim ke Bangkalan lewat JNT, ya rugi sampai. Apalagi sudah 10 kilo saja berapa.
Atau sampean kulaan cuma beli baju ridok ke sana, bawa mobil, ke mana bensinnya, mana satenya, mana makannya, yuk bar sampean. Ini caranya hitungannya laba. Dan ini maaf, ini jarang disampaikan oleh pelaku bisnis karena ini memang kuncinya di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Misaluhu tawi padane mengkono lau akhoda iku almalu tai bondo iku mi'atun 100 wa akhodalan ngalap sapa malik minhu sangking mal iku isrina ing 20 roja'a mongko dadi apa almalu mal iku lisamanina 80 wa lam lan warwa sira ana akdal kirot ing temes dunia akad kirot wa lam lan warwa sira ana akdal kirot ing temes dunia akad kirot investasi iku jaizun menang minat tarafaini saking arah-arah loro. Yang jelas ya, jangan hanya virtual tok. Akad rumah virtual, rumahnya virtual gak ketemu. Ini investasi rumah apa virtual. Ya bagaimana cara tidurnya? Tidur virtual loh. Banyak teman-teman tuh akadnya cuma angan-angan tok, nggak jelas. Aitor fal malik tegese arah pucuke utawa arah-arah lurune malik. Wal amil lan amil fali kulene kedue saben-saben suci. Minal maliki saking malik wal amil fasuhu utawi fasah akad. Mata sa'a ing dalam kapan-kapan karep sapa kulun. Mata sa'a ing dalam kapan-kapan karep sapa kulun. Wa mahalu nufudi utawi panggonane lestarine fasah minal amili saking amil iku khaisulam yatarotab ing dalam nalikane ora dadi kaurut-urut alaihi ing atase amil apa istilah udzalim oleh amrih nguasani wong kang zalim alal mali ngatasi bondo aidia tegese nyak-nyakip mal wa ila lamun ora lam ya tarotab lam yang fut mongkora lestari apa fasah wala yang futu lan ora lestari apa fasah minal malik saking malik aidon khali malih kaya amil Indoharo lamun jelas apa ribkhun badi lima krono perkara fi ing dalam fasah min diai khisotil amil saking nyak-nyakake bagiane amil nyatane nyak-nyakake bagiane amil pun faslun fi ahkamil musaqah. Sebelum saya teruskan dalam bab musaqah, saya katakan tadi di dalam investasi orang jual beli, orang nanam modal, apalagi kalau sudah di pasar, diperbanyak sedekahnya baik kepada masjid atau kepada yatim, atau juga harus sering memberikan kepada keamanan kalau barangnya ingin aman. Jadi jangan eman-eman, misal sampai di pasar, di situ ada keamanannya juga harus didekati. Ibarat buah ya diajak makan bareng, ibaratnya sampai dagangan yang nggak bisa dimakan ya ngopi bareng dan lain sebagainya. Ini demi keberhasilan bersama. Yang kedua, karena dagang itu kan ya rawan karena ada dolimnya, karena ada ngomongnya, ada kiripnya dan lain sebagainya. Ya sedikitnya kita harus menjaga perdagangan kita dengan sedekah kepada yatim piatu atau kepada masjid, atau dengan lewat birrul walidain, sering sedekah kepada orang tua dan tetangga. Ini yang harus. Jadi gini loh Mas, orang kerja setahun itu paling yang diambil labanya ini 6 bulan sampai setahun. Taruhlah setahun itu sampai laba 100 juta, itu yang sampai ambil paling cuma 60 jutanya atau 50 jutanya. Loh, yang separuh di mana? Yang separuh satu untuk sedekah, yang kedua adalah untuk keamanan, yang ketiga adalah untuk keperluan-keperluan yang ada di pasar itu. Mana nanti ada masjid, mana nanti ada yayasan yatim piatu, mana nanti ada gerak jalan dan lain sebagainya. Ini yang harus difahami. Jadi kok kerja setahun utuh setahun diambil, ya enggak.
Kalau gitu sama nggak punya teman, ya nggak punya teman. Terus kerja sama nggak mungkin langgeng karena apa? Pegeli sekancaan. Itu nggak bisa diajak bareng. Wis ambil saja seperti itu. Nah ini harus karena rata-rata orang yang lama di pasar itu satu pasti banyak teman, baik teman yang dari warna putih ataupun warna hitam, baik dari aparatur pemerintah atau baik dari orang-orang yang nakal dan lain sebagainya. Itu harus gitu. Jadi harus diimbangi, dijaga dengan banyak sedekah. Ucapan hati-hati, jangan sampai di atas selalu menyakitkan orang lain, karena bagaimanapun doaul madlum istijabah. Faslun fi ahkamil musaqah ing dalem jelasake akad siraman. Fi ahkamil musaqah ing dalem akad siraman. Transaksi atau kontrak pengairan ya. Fi ahkamil musaqah ing dalem akad siraman wa ya utai musaqah lugotan. Iku mustaqotun kang den alap mim makhudatun ay makhudatun tegese kang den alap minasaki saking siraman. Lafat sakiyun bitas ditilya kelawan den waca sidah yae bimakna nakhli kelawan bitas diti bitas ditilyai kelawan den waca kelawan den tasdid yae bimakna nakhli kelawan makna wit kurma. Wa inna ma ukhidat angin pestine den alap apa al musyaqah minhu saking sakiyun li annahu sakiyun iku mauriduha gon tumekone mengkono al musyaqah wasar'an laning dalam cara syara iku daful saki iku dafu saki nol aweh wong bisigotin kelawan sigot maklumatin kang kinaweruan nahlan ing wit kurma au sajara utawa wit au sajara inabin utawa wit anggur liman maring wong ya ta'ahaduha kang ngramut sapa man ing nahlan au sajar ayakumu tegese jumenengi sapa man bi islahia kelawan bagusin nahlan au sajar bisakyin kelawan nyirami watar biatin lan ngopeni ala annalahu janji ing atase man kodron kira-kira makluman kang kinawruan min samarihi saking buai utawa saking mengkono-mengkono hasile nahlan au sajaron wa arkanuha utai rukune musyaqah iku sitatun ana 6 rupane akidani akid loro wa amalun lan amal wa samarun lan wa sigotun lan sigot wa mauridul amali lan nggon mengkono-mengkono amal wal musaqatu tai musaq wal musaqatu tai musaqah iku zaizatun kang wenang ai sahihatun kang sah ala sai aini ngatasi perkara loro fakot khalif loko rupane anak luwit kurma wal karomi lan wit anggur bisartir kelawan serat ayakuna yen tono apa anak lulan karom iku magrusan kang den tandur muayyanan kang den tentokake marian kang den tingali biati amilin kelawan kekuasaane amil lam yabdu kang gurung lam yabdu kang gurung pertela apa solahu samarihi bagusi uwite mengkono-mengkono nakhel lan karom sawao niku padha godha utawi ento bagus apa solah amla utawa ora fala tazuzu mongko ora wenang apa al musyaqah ala ghairihi ing atase nakhel lan karom istiklalan kronon diwini katinin koyotin wa mismisin lan semongko wa mismasin lan wijen wa bitihin lan semongko wa tufahin lan apel iktisoron kronon ringkes ala mauridina sing ngatasi nggon tumekone dalil
Wala tasiulan ora sapa al musako ala ghairi mar'in ing atase liyane perkara kang den tingali. Wala ala mubhamin lan ora ing atase perkara kang mubham. Ka akhadil basatin kaya oleh ngalak kaya ka akhadil basatin kaya sijine pira-pira kebunan. Wala ala kaunihalan ora ing atase mengkono-mengkono anakhelan karom iku biati ghairi amil. Wala ala wadin lan ora ing atase mengkono dederan ya grisua kang nandur ing mengkono-mengkono ala wadin sapa al amil awil malik utawa malik wa ala malan ing atase perkara bada kang pertelo apa salahu samarihi baguse wite mah walau al ba'do senajan sebagian fil bustani ing dalem kebun al wahidi kang siji. Alasane apa li fawati aksaril akmal krana pote luwih akeh-akeh mengkono-mengkono amal. Ini Indonesia itu sebenarnya adalah wilayah yang subur ya di dalam penghijauan. Cuma hari ini sekitar 15 tahun itu kalau di daerah saya dulu itu ini minat anak muda sudah tidak mau untuk bertani. Karena apa? Pertanian itu tidak dianggap hanya sebuah menjadi penopang di dalam sebuah pertahanan pangan, tapi juga yang paling kuat adalah mencari penghasilan. Akhirnya banyak anaknya orang-orang yang petani itu nggak bisa untuk ngerawat tanah. Saya sendiri itu orang tua saya seorang petani, tapi saya nggak mampu. Jadi sekarang ini banyak anaknya petani dia nggak bisa bertani, biasanya berdagang, ya, berlayar, gitu, ke Malaysia dan lain sebagainya. Mengapa? Karena dianggap bahwa bertani ini sudah tidak mencukupi. Nah, tapi di dalam bertani ini kita harus mampu membaca pangsa pasar setelah panen. Yang kedua adalah operasional biayanya. Yang ketiga adalah lahan ini cocok apa enggak. Jadi kadang-kadang kita itu nafsu dalam bertani. Tanah ini enggak subur, kita tanami. Tanah ini tandus, kita tanami padi enggak bisa, ya tanami mbako mungkin bisa. Makanya dulu pada waktu saya di Kediri, di Mojoroto di Lirboyo yang barat itu, dulu pernah, seingat saya, itu dengan Allah yarham ke imam kalau nggak salah, itu dulu pernah ditanami semangka. Tapi anehnya semangka itu dulu justru dibuang, hampir panen diambil dibuang, hampir panen diambil dibuang. Kalkulasi saya, beliau rugi. Mengapa kok ini? Karena banyak yang dibuang, cuma diambil sebagian. Ternyata tanpa sepengetahuan saya bahwa ini adalah untuk pembibitan, bukan untuk diambil buahnya. Jadi petani yang hebat itu kadang-kadang memang harus mampu membaca lahan. Mungkin kalau sampai hanya mengambil buahnya, ini kan rugi. Karena apa? Dipotong, dibuang. Ternyata apa? Diambil sebuah sampel atau nanti untuk bahan untuk benih. Sama dengan 3 tahun, 2 tahun yang lewat, ini kan banyak orang di Madura itu nggak punya lahan sawah, akhirnya nanam paralon. Apa meletakkan paralon ya? Di selatan, di timur kan banyak paralon, ditanami sawi. Itu sebenarnya sawi yang ditanam di paralon itu nanti pangsa pasarnya jualnya ke Indomaret, nggak di pasar. Untuk apa? Untuk capcay dan lain sebagainya. Kalau diambil untuk konsumsi umum, untuk dapur biasa, bukan untuk capcay, ya rugi. Paralonnya berapa? Tumpuan itu 5 juta atau bahkan mungkin lebih kan.
Padahal sawi cuma harganya Rp1.000, ya kapan nyampe nya? Ya, ini yang harus kita baca. Paralon atau sawi yang ditanam di paralon di depan rumah yang kita saat itu kita karena nggak punya lahan, itu biasanya diambil oleh para tengkorak, pemain-pemain capcay. Itu loh, untuk makan malam Cina-Cina itu. Bukan kok kita sing tukang cangkul ini. Kalau juga kita ya cuma pagun 1.000. Kalau mereka kan mie nyampe 30.000. Kalau kita kan pagun sing mie ukuran 5.000. Nah ini gitu kan, ada keliru jualnya, akhirnya mahal, nggak badi-badi. Ini caranya, tapi harus tahu ya mana ya, karena gimana ya, ya harus tahu. Wong kadang-kadang tanaman itu mereka itu adalah sudah pemain semua. Kasus semisal gini, contoh lagi, orang itu yang beliau Kiai geluti adalah tanaman hias. Ini tanaman hias itu masuknya kepada memang para apa itu, orang-orang kaya, rumah-rumah elit ada tanaman hias. Orang-orang duit lebih itu masukkan tanaman hias bonsai itu. Enggak dijual di pedesaan, dijual di pedesaan. Ya orang ya ngambil ke alas saja, di alas ngalak, ada orang yang segigir karena kalah bentuk tipi kan. Kalau di kota kan enggak, memang diletakkan di perumahan-perumahan, orang-orang yang elit uang lebih itu mengeluarkan bonsai yang 5 juta dia enggak terasa. Jadi apa-apa itu kalau cara pengelolaannya keliru ya keliru, gitu ya. Ini yang harus kita pahami. Saya pernah diingatkan oleh guru saya, teman saya itu Kiai Irfan, beliau bilang saat rame-ramenya, maaf apa itu, burung apa kemarin itu yang merah kuning putih kuning gitu, apa itu, labet. Beliau bilang ke saya, Pak, ini hewan ini nggak mungkin lama bisnis ini. Loh kok bisa, Pak? Nah, karena hewan ini gampang ternaknya. Torain kalau nggak percaya. Begitu saya ke sana, setelah itu 2 bulan, betul habis labet itu. Semula harganya ada yang 3 juta, 4 juta, 5 juta, bahkan yang masternya ada yang 15 juta kan saat itu. Torain, jangan diteruskan. Ini selesai. Ini permainan tukang pakan. Loh kok tahu lah? Ini loh, saya itu biasa ternak. Ini diternakkan, dimasukkan langsung jadi terbanyak. Kaidahnya ini sama dengan kaidah fikih. Sesuatu yang jarang itu harganya akan mahal. Sesuatu yang sedikit harganya mahal, kecuali ilmu semakin banyak kan mahal gitu loh. Lah barang semakin banyak semakin murah. Sama dengan cincin dulu, pada waktu langka kan ramai mahal, sekarang sudah biasa. Ini dalam perdagangan kita memakai sistem yang ada dalam kitab kuning ini, tapi juga kita harus tahu pangsa pasarnya. Al-Fatihah. Assalamualaikum.